Setelah diketahui, Oke, ini valid. datanya memang orang miskin, kita rekomendasi untuk menjadi penerima PKH. Oke. Kalau dia kaya, Kaya. walaupun kaya tidak ada standarnya, Coret. kita coret. Oke. Karena kaya nanti bisa kita cerita. Cerita kaya ini kan sensitif. Sensitif. Bisa juga orang yang kaya hatinya miskin. Nah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di Cakap-Cakap Warung Kopi. Saya Jari seperti biasa. Ini di sore hari ini kita bercakap-cakap masalah bantuan. Biasa di suasana pandemi COVID-19 ini kita tidak tahu apakah ini memang tuntutan atau apa, aku nggak tahu. Karena banyak kali orang mengaku susah dan ingin dibantu. Kan gitu kan? Nah, hari ini alhamdulillah sudah keluar tadi, ya kan, bantuan di bulan September sampai dengan Desember. Tahap ketiga apa? Nanti lebih jelasnya nanti ada itu. Informasi tanyakan bagi mungkin masyarakat yang tinggal di Langkat khususnya dan Sumatera umumnya, itu kan ada yang belum mendapat bantuan, ya silakan aja bertanya, kan begitu. Jadi kalau tidak bertanya, ya kita tidak tahu dan bisa saja dana ini bisa bisa balik, nggak tahu lah kita, kan gitu. Yang penting upaya pemerintah itu membuat program bantuan ini sudah diupayakan dengan maksimal. Lanjut ke topik utamanya. Oke. Tentang PKH. Jadi hari ini kita cakap-cakap, kita lanjuti cakap-cakap masalah PKH, program Keluarga Harapan, kan gitu. Ini ada pendampingnya. Harapannya apa? Harapan hidup, kan gitu kan. Harapan senang, harapan susah, banyaklah apanya menjabarkannya, mengartikannya. Oke, ini seputar PKH. Hari ini kita hadir di Bang Yan Brewo? Yan apa namanya? Yan Brewo aja. Yan Bewo. Ini dikenal Yan Bewo kalau di Sabar. Dia ini hebat ini. Dia mantan guru swasta. Masih. Oh, nggak pernah nampak aku dia ngajar. Ini kan ngajar juga, ini namanya kan ngajar. Okay. Ada kurikuler dan ekstrakurikuler. Jadi beliau ini adalah seorang pendidik dan hari ini dipercaya menjabat Ketua Koordinator PKH Kabupaten Langkat. Nah, ini tidak tanggung-tanggung loh. Berapa jiwa masyarakat Langkat ini, Pak Bewo? Penerima PKH-nya? Penerima PKH-nya sekitar 40-an. 40.000. Ya. Wah, kalau duitnya ini, endanya nggak bisa terhitung. Oh, kalau ini Pak Bewo ini rumahnya pun nggak muat dengan uang kalau diuangkan. Karena cuman ini uangnya ini bukan Pak Bewo yang megang. Cuman Pak Bewo ini tugas dia mengkoordinir, mengendalikan bantuan-bantuan yang disalurkan melalui PKH. Iya. Oke. Pak Bewo, ini kita cerita tadi, Pak Bewo sudah cerita tadi sebelumnya masalah ini cerita Poksi, tugas Pak Bewo. Pak Bewo itu mengkoordinir berapa jumlah anggota di Kabupaten Langkat ini? Oke. Minum. Aduh, ini dia yang sedap, minum dulu. Jadi ini program Keluarga Harapan di Langkat ini pendamping atau petugasnya SDM kita bilang itu totalnya 185 orang. 185 orang terdiri dari 2 koordinator kabupaten. Ada 2 kami. Oh, ada 2. Ada 2 koordinator. Dulu saya sendiri. Ya, sekarang 2. Sekarang 2, teman saya bernama Pak Jaki Amani, sarjana hukum. Kebetulan tadi kami sudah janji mau kemari, Bang Jari. Akan tetapi dapat kabar ada layatan keluarga depan rumah meninggal. Sehingga beliau bilang, Bang, aku nggak bisa ikut, abang aja deh ke sana. Oke, nggak ada masalah. Jadi
2 koordinator kabupaten, dan 4 itu administrator. Atau operator. Ini di kantor lah Di ini kantor. ya? Oh, tempat kantornya di mana nih? Di dinas sosial. Dinas sosial, oke. Terus 179 itu terletak di 23 kecamatan dan 174 desa dan kelurahan. Oh, jadi masing-masing desa dan kelurahan itu ada? Ada. Jadi satu desa atau kelurahan itu satu petugasnya? Enggak gitu dia. Enggak. Dia tergantung jumlah KPM. Kalau KPM itu adalah keluarga penerima manfaat. Jadi kalau penduduknya banyak, rapat, yang terdaftar di DTKS banyak, bisa dia mendapatkan satu kecamatan itu banyak. Contoh, Kecamatan Secanggang itu memiliki pendamping 18 orang. Berarti jumlah KPM itu banyak? Berapa kira-kira jumlahnya? Kurang lebih hampir 4.000. 4.000, luar hampir biasa. 4.000. Nomor 2 terbanyak adalah Kecamatan Tanjung Pura. Tanjung Pura. Nah, itu pendampingnya 17. Wah. Tapi ada juga di kecamatan yang pendampingnya cuma 2. Cuma 2. Contohnya Kecamatan Sawit Seberang. Oh, artinya PKM itu penerima KPM. Keluarga penerima manfaat itu di sana tuh sedikit. Ya. Berarti orang miskinnya sedikit sana. Iya. Karena memang kan sesuai jumlah penduduknya yang sedikit. Oke, ya. Gitu dia. Terus pendamping PKH ini tidak pernah mendata. Jadi perlu saya sampaikan bahwasanya pendamping PKH tidak pernah mendata. Tidak pernah mendata, tidak pernah memilih untuk mendata seseorang agar masuk PKH, tidak bisa. Tugasnya apa tuh? Tugasnya hanya memverivalidasi. Jadi kalau umpamanya ada penambahan penerima PKH yang sudah ditetapkan menurut SK kementerian. Gitu dia. Baru diverifikasi. Diverifikasinya adalah apakah orangnya ada? Apakah dia miskin? Apakah memiliki komponen? Gitu dia. Memastikan dan menyocokkan. Setelah diketahui, ini datanya memang orang miskin, kita rekomendasi untuk menjadi penerima PKH. Kalau dia kaya, walaupun kaya tidak ada standarnya, kita coret. Karena kaya nanti bisa kita cerita. Cerita kaya ini kan sensitif. Bisa juga orang yang kaya hatinya miskin. Ada juga orang yang miskin hatinya kaya. Jadi ada orang yang miskin hatinya kaya, dia bilang, ya udah deh, aku nggak usah diteruskan sebagai penerima PKH. Tapi tidak sedikit juga orang yang kaya mengaku miskin, hatinya miskin. Bahkan ada kadang-kadang yang ditunjukkan rumahnya adalah rumah kebun. Gitu dia Bang Jari. Oke, jadi ini menarik. Artinya menarik apa? Dari 179 pendamping PKH, kalau boleh tahu, ini kerja kalau nggak ada ininya, menurut Pak Bewok lah, mendapatkan UMR lah. UMR lah. Nah, apakah memang artinya kan ini syarat untuk menjadi petugas ini kan otomatis kan honor atau upah, atau gaji lah, gaji, salary. Apakah ada? Ada ya. Ada. Sesuai dengan UMR. Iya. Sesuai UMR. Makanya penonton cakap-cakap ke depan kalau ada penerimaan coba buru-buru daftar untuk menjadi. Iya, artinya begini. Ini saya sangat menarik. Artinya gini. Ketika kita mau kepingin menjadi petugas PKH, Pak Bewo, ini kan beri kesempatan. Boleh. Kan tidak semudah itu dinas kesehatan, dinas sosial ini merekrut, kau jadi ini, kan nggak mungkin. Nggak gitu Bang. Wah, kan ada. Jadi, sebelum-sebelumnya itu tetap online. Online. Ya, online dia. Jadi, siapa yang bisa mendapatkan informasi? Bahkan yang sudah dapat informasi, teman dekat pun tidak dikabari. Umpamanya saya setelah mendapatkan informasi, kalaupun Bang Jari mau daftar, kalau dia nggak dapat sendiri belum tentu. Karena apa? Karena persaingan semakin tambah dong. Ya. Berarti penjaringan ini Pak. Penjaringan. Ya. Jadi ya memang ujian. Jadi nggak ada cerita pilih-pilih. Dan syaratnya harus S1 atau D3. S1 at3. Ada syarat dan ketentuannya. Syarat dan ketentuannya ada. Nggak laku lobby-lobby ya. Nggak ada.
Nggak ada orang online. Lobby laku tapi nggak menjamin. Nggak menjamin. Karena lobby itu biasa. Oke. Karena di hotel juga ada ruang lobby kan itu. Lobby. Jadi ini ya terbuka sebenarnya, makanya inilah dia informasi ini ya kan, melalui media apapun kita harus cepat tanggap. Kenapa? Mencari peluang pekerjaan ini kita melalui informasi IT ini, teknologi. Nah, dan kalau kita pun dapat informasi, kalau belum ada rezeki, tidak ada kemampuan, belum tentu kita bisa menjadi petugas PKH seperti Pak Bewo ini. Orang berlomba-lomba mau jadi petugas seperti Pak Bewo ini. Hah? Ada target kan? Ada target? Targetnya sih pasti ada. Target yang paling terutama adalah bagaimana meyakinkan seluruh penerima PKH agar mengubah pola pikir. Ya. Jadi prinsipnya orang miskin tidak akan bisa keluar dari kemiskinan kalau dia hanya cerita mengharapkan bantuan. Berarti ada korelasi dengan syarat pendidikan tadi ya, paradigma. Iya, makanya yang menjadi pendamping itu harus sarjana. Makanya itu syarat mutlak. Jadi pada saat dia memberikan penyuluhan pasti bisa menjadi inspirator atau teladan buat KPM, keluarga penerima manfaat. Jadi bisa kita cerita, Bu, saya juga dulu dari keluarga miskin. Akan tetapi kami itu berjuang betul bagaimana kami bisa kuliah sehingga saya tidak mewarisi kemiskinan orang tua. Begitu juga dengan program ini, makanya program PKH yang terutama adalah mengubah mindset, pola pikir. Sumber daya manusia. Iya. Jadi setidak-tidaknya para penerima PKH berani bermimpi. Itu dia. Kalau penerima PKH tidak berani bermimpi, mustahil akan bisa jadi orang kaya. Karena apa? Mimpi jadi orang kaya tidak perlu pakai modal. Kalau nggak sanggup bermimpi, bagaimana mau jadi orang kaya? Seperti itulah dia prinsipnya. Maka ada target. Kalaupun belum berhasil, kita tetap lakukan pertemuan kelompok tiap bulan. Jadi pertemuan tiap bulan itu ada. Ada upaya yang dilakukan. Iya, setiap bulan ada pertemuan. Jadi satu pendamping idealnya adalah mendampingi antara 200 sampai 250 dan 300 KPM, keluarga penerima manfaat, yang setiap bulan itu akan tetap pertemuan kelompok. Akan tetapi pada masa pandemi Covid ini tidak bisa. Dibatasi. Iya, dibatasi. Petugas ini banyak menampung segala macam keluh kesah nih, Pak. Bukan hanya keluh kesah, Bang. Jadi pendamping itu sampai bagaimana memberikan penyuluhan kepada penerima PKH, bagaimana mengatur keuangan, bagaimana mengasuh bayi, bahkan sampai pendamping PKH itu didiklat bagaimana pencegahan dan penanganan stunting. Sampai seperti itu juga. Jadi bagaimana memberikan penyuluhan kepada ibu hamil 1000 hari pertama kehidupan. Agar apa? Ke depan Kabupaten Langkat tidak ada lagi anak stunting dari keluarga miskin. Poin intinya benar-benar serius ini. Iya benar. Intervensi, Bun, bukan hanya serius. Ada intervensi untuk penanganan stunting. Pendamping didiklat. Hari ini pendamping melakukan diklatnya JOM, sinkronus dan ansinkronus. Berapa lama? 14 hari. 14 hari itu dilatih, diajari bagaimana menjadi seseorang yang bisa memang betul-betul meyakinkan para penerima PKH agar bisa mengatur. Dari mulai ibu hamil diajari bagaimana nanti mengasuh bayi, bagaimana supaya jangan stunting, mendapatkan menu makanan yang bagaimana, stimulasi yang harus disampaikan oleh pendamping terhadap jabang bayi, harus diajak cerita, mengajari masyarakat, tetangga bertetanggaan, memberikan stimulasi kepada orang yang sedang hamil supaya si jabang bayi jangan stres. Kalaupun dia dari keluarga miskin, berilah senyuman, bantulah dengan semangat supaya apa? Ke depan tidak ada lagi yang namanya anak lahir dari keluarga miskin yang stunting. Harus dipastikan penerima PKH yang hamil mengunjungi fasilitas kesehatan. Harus tidak bisa tidak. Ada buktinya. Gitu. Lelah juga berarti. Iya. Itu baru hamil. Belum lagi bagaimana memberikan pendidikan, pengajaran, pelatihan untuk
lansia. Itu tugas kamu. Ada tugas itu, tapi terkhusus penerima PKH. PKH. Kalau untuk yang lain kami belum mampu. Mohon maaf kepada hadirin, kepada para penonton. Kenapa? Karena memang keterbatasan kemampuan dan keterbatasan banyak hal. Oke. Karena apa? Karena satu pendamping bisa mendampingi antara 200 sampai 300. 300. Ya? Kau perlu itu. Enggak. Karena kan dibagi kelompok. Oh iya. Jadi satu pendamping bisa 10 kelompok. Berarti udah dibuat formulasi. Udah. Oh, Jadi udah. setiap bulan pertemuan kelompok. Ada pertemuan kelompok. Nanti sewaktu-waktu cakap-cakap akan kita ajak di pertemuan kelompok. Jadi intinya penonton cakap-cakap untuk menjadi petugas PKH ini, pendamping keluarga harapan ini tidak mudah. Di samping dia legalitas ijazah, kemudian dia harus juga mempunyai kemampuan SDM. Ada misi kemanusiaan yang dibuat. Misi kemanusiaan. harus humanis. Harus humanis. Nah, kalau ini untung aja nih Kabupaten Langkat ini luar biasa. Petugasnya ini bisa mampu. Karena apa? Di 2020 keluar dari kemiskinan 4.000 apa berapa? 2020 yang kita keluarkan 7.182. 7.182. Artinya progresnya baik nih, Pak. Ya artinya gini, kalau tidak ada yang dikeluarkan, maka orang miskin yang sudah terdaftar nggak punya kesempatan dong. Kalau umpamanya di sini adalah isi dari air, mau kita isi air lagi bisa terisi? Nggak bisa, akan tetapi harus dibuang. dibuang dulu. Setelah dibuang ada ruang kosong, maka Masuklah dari yang- pusat sudah memilih dan memilah, oh ini perlu ditambah lagi. Jadi kalau misalnya kita pilih kata-kata petugas-petugas ini berkriteria mengentasan kemiskinan, gimana menurut Abang? Sangat-sangat setuju. Bahkan waktu ingat saya dulu kata Bu Kopipah, pendamping PKH dan program PKH ini akan menjadi sejarah. Kenapa kita bilang sejarah? Dengan adanya program PKH, itu yang double-double ketahuan semua. Nampak, ketahuan gitu. Ketahuan. Artinya bukan menyalahkan sebelumnya, Ya. tapi baru terdetek. Nah, gitu. Ada pendekatan-pendekatan persuasif yang sama-sama kita tanggung jawabin untuk memperbaiki negara ini. Oke, jadi cukup paten lah. Jadi artinya apa? Tidak sia-sia Mas Bewo ini dipilih menjadi ketua koordinator. Karena apa? Nggak boleh juga berlebihan Bang Jari, Oh, sama. nah, Kita ini kan- semua pendamping semua Ya, apa ya? Gini artinya Bang Jari, begini ya. gini ya. Tidak ada kata hebat. Karena Ah. apa? Karena kami itu semuanya sama. Kalau nanti saya hebat, saya akan mengurangi kehangatan. Oke. Kehangatan di dalam memimpin, kehangatan di dalam kebersamaan antara pendamping ini nggak boleh kita kita pisah-pisahkan. Karena apa? Seperti mata rantai. Oke. Tidak ada yang pertama dan tidak ada yang terakhir. Oke. Semuanya sama. Maksud Abang ini bukan kerja individu. Iya, Pak. makanya Ini ini kan aku iya. belum ngomong, mau kuralat. Oh. Aku tahu salah. Iya. Kuralat cakapku Mas Bewo dan kawan-kawan. Ya, ya. Kan gitu. Ini kan tim apa? Bukan kerja sendirian. Kan gitu. Ini hebat. Artinya apa? Kalaulah tidak memiliki kemampuan SDM petugas ini PKH, makin banyak orang miskin diangkat. Nah, bukti kan berkurang ini kan. Nah, oke. Jadi kita mendapat, jadi kalau tadi aku dengar ini, aku ambil kesimpulan, honor yang diterima ini sesuai dengan UMR. Gue kan, dua atas mungkin ya kan, ya sesuai dengan pekerjaan yang sangat sulit. Bayangkan aja membimbing orang manula ini bukan gampang kan gitu. Oh, ini bukan ini Bang, ini ada misi kemanusiaan yang Nah, di samping itu, kan kalau pasti perlu juga. Jadi Bang Jari, jadi gini, ada di kami itu bagaimana cara memunculkan kepekaan, bukan peka, tapi kepekaan terhadap masyarakat marginal, gitu. Sehingga kita bilang ini bagian yang sangat luar biasa buat teman-temanku semuanya, adik-adikku semuanya, para pendamping PKH ini adalah ladang amal ibadah, ladang pahala buat kita semua. Jadi jangan disia-siakan. Begitulah intinya. Satu pertanyaan terakhir, Pak. Iya, Abang iya. sendiri yang sebagai petugas melakukan terjun langsung kan untuk pengentasan kemiskinan ini di program PKH itu. Sudut pandang Abang pribadi gitu Bang melihat ada titik cerahnya nggak nanti di masa depan? Kita harus punya dong. Titik cerah itu tetap ada. Optimis dong gitu. Jadi dengan segala bentuk keterbatasan,
dengan segala bentuk keadaan, kita tidak bisa pesimis. Karena apa? Karena semua ini akan bisa terjadi kalau kita sama-sama. Jadi PKH tidak akan bisa berhasil kalau konsepnya hanya pendamping PKH. Tapi dikonsepin juga dengan desa, dengan kecamatan, dengan kabupaten, dengan DPR. Sehingga ini semua bagian yang tidak bisa terlepaskan antara satu dengan yang lain untuk melihat titik cerah bagaimana mengeluarkan kemiskinan, bagaimana mengentaskan seseorang yang miskin. Makanya kita tidak perlu yang namanya berdebat, lebih bagus cakap-cakap tapi menghasilkan solusi. Tuh, makanya cakap-cakap itu, yang cakap-cakap yang bermanfaat. Kemudian gini, Mas Bewo, ini lagi nanya lagi terakhir nih. Boleh. Apakah ada masa periodisasi petugas ini? Kan gitu. Petugas itu dikontrak sama Kementerian Sosial dan dievaluasi setiap tahun. Dan apabila masih cakap dianggap, maka masih tetap lanjut. diperpanjang. Ini apa maksud tuh outsourcing gitu? Outsourcing ini berarti ini enggak, sejenis outsourcing. enggak, langsung SK dari Kementerian Sosial. Kementerian. Enggak, langsung dari Kementerian Langsung. Sosial. Satu, ini kan di atas UMR kok, kan gitu. Oke, jadi sangat menarik. Di cakap-cakap sore hari ini kita cerita dengan petugas pendamping keluarga harapan, kan gitu. Nah, mudah-mudahan cakap-cakap ini bermanfaat. Karena gini, suka dan duka ini Mas Bewo juga alamin. Artinya apa? Kehadiran kita ini baik di desa maupun kelurahan ini kan ada yang merasa dirinya akan dapat. Pengalaman Mas Bewo lah cakap masalah ini. Pernah Mas Bewo dilempar batu kek? Aku nggak mau daftarkan kan itu. Ada nggak kira-kira? Kalau pengalaman waktu itu saya sedang menghadiri sosialisasi kalau nggak salah tahunnya 2016. Itu di Kecamatan Besitang. Ya. Saat sosialisasi itu dibisikkan, ya, dibisikkan sama temen dan melalui WA. Ya. Apa dibilang? Hati-hati kau, itu di bawah kursi parang. Gitu. Jadi saya sambil memberikan sosialisasi, saya juga berpikir kaca mana yang mau saya terjang. Karena apa? Saya juga nggak mau konyol dong. Ya. Walaupun ini program gitu, tapi saya juga harus cari safety. Akan tetapi alhamdulillah karena saya punya prinsip. Penjahat pun kepingin masuk surga. Gitu, sehingga semua orang yang berada di situ pastinya juga kepingin berbuat baik, kepingin masuk surga. Sehingga dengan percakapan yang harmonis, kehangatan yang menimbulkan kebersamaan, kepala desa yang juga bisa mengayomi, masyarakat juga yang bisa menerima, walaupun dengan hati pilu yang belum dapat, tapi itu bagian dari harapan yang tak pasti. Akan tetapi ini semua bisa terlalui dengan baik dan terlalui dengan luar biasa. Makanya kita tetap berikan hormat kepada para masyarakat yang belum menerima bantuan. Sabar karena memang masih ada hari esok. Karena hari esok matahari akan terbit. Berarti masih ada harapan untuk mendapatkan bantuan sosial dengan syarat terdaftar di DTKS. Data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, tadi bayangkan dengan tidak ancaman ada parang, dengan lembut lagaknya ini ilmu Pak Bewo, parang yang gitu keras lembek dia. Kalau abang kayak mana kayak gitu? Ya pucat, game, kan gitu. Mau tahan loh katanya kan. Jadi itu artinya kita sore hari ini cakap-cakap kita ini pengalaman tadi udah Pak Bewo katakan bukannya enak aja menjadi petugas PKH ini. Nah, terakhir Pak Bewo, harapan Pak Bewo kepada masyarakat itu dengan tugas Pak Bewo. Yang pertama, dengan adanya program PKH, kami 185 orang itu mendapatkan pekerjaan. Itu yang bisa kami nikmati dan kami menerima setiap bulan, maka kami harus lebih intensif untuk memberikan penyuluhan. Karena apa? Karena pendamping PKH itu adalah fasilitator. Pengertian fasilitator adalah memberikan penyuluhan agar mempermudah. Mempermudah apa? Orang yang miskin bagaimana mempermudah agar bisa jadi kaya. Orang yang nggak tahu bagaimana diberikan penyuluhan agar bisa tahu. Dan yang kira-kira tidak setuju diberikan penyuluhan-penyuluhan untuk
bukan menerima sebegitu aja, tapi bisa menerima dengan logika. Karena apa? Karena ini program. Harapannya adalah kita semua selalu sehat. Karena apa? Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan. Dengan kebahagiaan hari ini, hari esok adalah hari yang ku nanti. Nah, sip. Oke. Jadi intinya pada cakap-cakap di sore hari ini Warung Kopi Jari, pembahasan tentang petugas PKH, pendamping keluarga harap. Jadi yang selama ini kalian berseujon, berpikiran prasangka buruk dengan Mas Bewo, tolong buang jauh-jauh. Karena kalau lewat Mas Bewo lewat, orang jijik dengan Mas Bewo. Nggak apa-apa juga Bang Jari. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Karena apa? Saya semenjak jadi koordinator PKH, ternyata saya sudah belajar banyak bagaimana saya bisa memberikan ruangan di otak maupun ruangan di hati. Siapapun yang membenci saya, itu sudah saya berikan ruangan. Akan tetapi ingat kembali, orang yang membenci saya berarti dia akan mempertahankan penderitaan selamanya. Oke. Tahu bang itu apa bahasa akademinya bang? Apanya? Manajemen konflik. Oh, manajemen emosi. Ya, makanya jangan benci Bang Bewo. Aku aja takut. Makanya itu aja saudara ini. Nah, kan gitu. Oke. Mohon maaf. Nanti kita jumpa lagi di cakap-cakap berikutnya, ya kan? Kalau sur ini di-subscribe lah, pencet dan di like, ya kan? Ada komentar, tulis di kolom komentar. Ini bukan sekedar kritikan, tetapi kita bertukar informasi, pencerahan. Mohon maaf bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau ada sumur di ladang, Boleh jumpa lagi. boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, sama-sama ketemu lagi di Ketemu lagi di cakap-cakap. cakap-cakap. Pak Sewo.